selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau share cara membuat tape ketan yang manis. Video ini sudah saya bikin, sekarang saya mau dubbing suaranya. Bahan-bahannya simple banget. Yuk teman-teman, langsung saja kita mulai. Ada 1 liter beras ketan, 1 liter itu setara dengan 800 gram. Ini baru saya beli, kemudian dicuci bersih, dicuci 5-6 kali sampai bersih ya. Setelah dicuci, masukkan 2 tetes pewarna makanan rasa pandan, lalu direndam dengan air sampai terendam. Nah, tingginya itu kurang lebih dari ukuran beras 2 cm. Memastikan supaya terendam dengan baik, ini saya campur-campur lagi, diaduk menggunakan sendok. Ditutup, diamkan minimal 4 jam. Setelah 4 jam, airnya sudah mulai surut, disaring airnya dan ambil beras ketannya aja. Nah, untuk kali ini saya masak versi cepat dan simple menggunakan Magicom. Masukkan air sebanyak kurang lebih 650 ml atau setinggi beras ketannya. Jadi beras dan air sama tingginya kurang lebih. Masukkan ke Magicom dan masak. Saya menggunakan Magicom Egg in One dari Mito. Ini hanya makan waktu sekitar 45 menit. Tapi teman-teman juga pakai Magicom di rumah. Caranya sama seperti kita menanak nasi biasa. Di sini saya akan memencet tombol nasi putih, lamanya waktu 45 menit. Lalu untuk raginya, saya menggunakan ragi merek NKL. Sebelumnya sudah dijemur selama kurang lebih 1 jam. Banyaknya 3 keping. Setelah dijemur, diamkan sampai dingin. Kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus. Setelah 45 menit, nasi ketannya sudah matang. Ini diangkat. Ambil tempat yang luas. Dinginkan nasi ketannya sampai benar-benar dingin, harus dingin. Tidak boleh panas, kalau panas nanti raginya mati. Nasinya ini harus didinginkan benar-benar dingin, tidak boleh panas. Kalau panas nanti raginya tidak aktif. Kemudian setelah nasinya benar-benar dingin, ditaburi dengan ragi yang sudah dihaluskan sambil disaring. Teman-teman, selama proses membuat tape ini, usahakan
nasi tapenya jangan disentuh dengan tangan langsung ya, tapi menggunakan sendok atau alat yang lain. Setelah tapenya rata, tambahkan sebanyak 6 sendok makan penuh gula pasir. Nah, setelah rata ditaburi di atasnya, sekarang siap untuk dibungkus. Bisa menggunakan tempat plastik atau cover mika seperti ini. Ini ukuran untuk puding kurang lebih 200 ml. Masukkan nasi ketan yang sudah dikasih ragi dan gula, disusun dengan rapi. Ini saya timbang kurang lebih 109 gram masing-masing. Nah, saya menggunakan timbangan, saya timbang 109 gram. Setelah itu ditutup sampai rapet. Selain menggunakan tempat mika atau plastik, bisa juga menggunakan daun pisang. Beratnya sama, sekitar 109 gram. Jadi teman-teman boleh pilih mau pakai tempat yang plastik atau daun pisang. Sudah selesai, siap untuk disimpan di dalam tempat yang kedap udara. Kali ini saya menggunakan panci kukusan, disusun dengan rapi. Nah, ini saya tutup dengan plastik, kemudian saya beri tutup lagi, yaitu tutup panci kecil supaya tidak bergerak atau tidak kemana-mana. Diamkan kurang lebih 4 hari. Setelah 4 hari kita buka. Nah, ini saya bikinnya hari Minggu malam. Sekarang saya buka ini Rabu pagi. Sudah jadi, sudah mengeluarkan air. Airnya banyak banget, siap untuk dinikmati. Tuh, kelihatan kan airnya? Enak banget, manis, asamnya cuma dikit. Manisnya tuh sekitar 90%, asamnya hanya 10%. Wajar lah ya, namanya tape. Enak deh pokoknya. Dimakan dingin-dingin mantap. Teman-teman, selama proses menutup tape di panci ini jangan dibuka-buka ya selama 4 hari. Jadi benar-benar ditutup rapet, tidak boleh dibuka. Sabar-sabar menanti sampai harinya tiba baru dibuka. Nah, ini semuanya sudah jadi, airnya sudah kelihatan. Yang di daun dibuka. Tara, ulala, airnya banyak banget. Gampang deh bikinnya teman-teman, yang penting sabar. Panas-panas, dimakan dingin-dingin, enak. Mantap.
Baiklah teman-teman, ini adalah suara saya yang asli. Suara saya sebelumnya adalah dubbing. Jadi selama bikin tape, tips dari bude saya adalah pertama kita harus bahagia, senyum, tidak banyak bicara. Waktu proses membuat tape kita harus benar-benar diem, konsentrasi. Terus kita harus bersih, maksudnya bersih dalam arti kata harus rapi, mandi. Dan adonan tape, si ketan ini tidak boleh disentuh langsung menggunakan tangan, tapi harus pakai alat, yaitu sendok nasi atau sendok biasa. Selama bikin tape, waktu ditutup itu tidak boleh dibuka-buka. Ini saya bikinnya hari Minggu malam dan sekarang adalah hari Rabu pagi sudah jadi. Tape ini bisa untuk dijual, bisa untuk nanti hidangan hari raya, atau teman-teman kalau mau bikin es tape ini enak banget. Top, manisnya oke deh pokoknya. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia nonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman bikin tape, silakan share di komen. Itulah pengalaman saya yang saya dapat dari bude saya. Kebetulan beliau adalah biasanya memang jualan tape. Terima kasih, sampai jumpa lagi.